Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro SMK Negeri Gudo. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk membahas mengenai cara belajar efektif dan pengenalan program keahlian perbankan. Nah, perkenalkan, nama saya Dika Ayu Adininggar. Saya adalah salah satu guru produktif di jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa saja? Untuk hari ini kita akan mempelajari 5 topik ya. Yang pertama yaitu pengenalan program keahlian perbankan. Untuk yang kedua adalah mata pelajarannya seperti apa saja. Yang ketiga, cara belajar efektif seperti apa. Yang keempat adalah prospek setelah lulus. Dan yang kelima adalah profil lulusan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih sebenarnya apa sih jurusan perbankan itu. Jurusan perbankan merupakan jurusan yang membekali siswanya dengan hitung-menghitung, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan bank seperti layanan nasabah, pembukuan hingga pelaporan keuangan bank. Jurusan ini juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, jurusan ini juga menuntut siswa untuk paham komputer. Karena apa? Karena laporan keuangan juga dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Setelah kita tahu jurusan perbankan itu seperti apa, nah sekarang kita harus kenalan dengan guru-guru produktif di jurusan perbankan. Jadi guru produktif itu apa? Guru produktif adalah guru yang mengajar mata pelajaran produktif di jurusan tersebut. Jadi kalau di perbankan itu ada yang pertama ada Ibu Siti Mukaroma. Ibu Siti Mukaroma ini selaku kaprok ya ketuanya. Nah, ini ada Ibu Mimin Widayati selaku kabeng. Ini ada Ibu Suryanti. Jadi Ibu Suryanti ini adalah laborannya perbankan. Jadi segala sesuatu apapun nanti yang berhubungan dengan lab itu nanti berhubungannya dengan Ibu Suryanti. Nah, ini ada saya Dika Ayu Adininggar, ada Ibu Iin Anggreni, dan juga ada Bapak Yopi Wahyu. Nah, di jurusan perbankan ini kita punya satu ya, hanya satu Bapak guru, yaitu Bapak Yopi Wahyu untuk guru jurusan produktif. Nah, ini laboratorium. Sebenarnya di perbankan itu punya berapa lab sih? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Jadi jurusan perbankan itu memiliki 2 lab. Yang pertama adalah laboratorium Bank Mini Pratama. Nah, laboratorium ini digunakan untuk praktek tentang pengelolaan bank ya. Jadi kita juga mengoperasikan bank mini, kita juga punya tabungan, kita juga melaksanakan jasa simpan pinjam seperti bank. Begitu ya. Nanti juga kalian bisa praktek di sini baik sebagai nasabahnya maupun sebagai teller dan CS-nya. Nah, selanjutnya kita juga punya yang namanya lab komputer. Nah, ini dia lab komputernya. Jadi lab komputer ini merupakan lab yang digunakan untuk pembelajaran, untuk menunjang pembelajaran kita sehari-hari. Biasanya digunakan untuk mata pelajaran SIMDIK, aplikasi pengolah angka, dan juga untuk pelajaran komputer akuntansi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer kita akan masukkan di lab komputer. Nah, selanjutnya sebenarnya kegiatan di PBK itu seperti apa? Nah, kita juga punya beberapa kegiatan di jurusan. Ini ada 3 kegiatan yang besar ya. Yang pertama ada praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan ini biasanya dilaksanakan di kelas 11. Tujuannya untuk apa? Tujuan praktik kerja lapangan itu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja. Yang kedua ada kunjungan industri. Kunjungan industri ini biasanya dilaksanakan di kelas 3. Nah, tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu pekerjaan di bidang keahlian mereka, dan mereka juga diberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan dalam dunia kerja industri. Jadi seperti di kehidupan nyata setelahnya ya, setelah kita sekolah itu dalam di dunia kerja seperti apa. Nah, yang terakhir ada uji kompetensi keahlian. Jadi ini merupakan serangkaian kegiatan ujian ya ketika kalian akan lulus. Kalau untuk uji kompetensi keahlian itu terdiri atas ujian teori kejuruan dan ujian praktek kejuruan. Ini akan saya berikan gambaran singkat ya. Seperti ini pelaksanaannya di jurusan kita. Ini ada PKL. Jadi kalau PKL ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa DUDI di Jombang dan juga di kabupaten. Jadi di beberapa bank, di lembaga keuangan, di koperasi. Jadi kita punya mitra ya yang untuk kita menerima atau kita
kita menyalurkan siswa kita untuk magang di sana. Selanjutnya, ini ada kunjungan industri. Untuk tahun kemarin kita tidak melaksanakan kunjungan industri karena terhalang pandemi. Ini untuk tahun 2019 kita kunjungannya ke Yogyakarta. Yang pertama kita kunjungan ke Bank Muamalat Yogyakarta, dan yang kedua kita mampir di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kita kunjungan industri dan juga mampir ke beberapa tempat wisata di Jogja ya. Ini yang terakhir ada uji kompetensi keahlian. Ini adalah gambar uji kompetensi keahlian tahun kemarin ya. Untuk tahun kemarin kita diuji oleh Bank Nusum Jombang sebagai penguji eksternal ya. Penguji internal ada Bapak Ibu guru dari tim guru produktif ya. Ini untuk tahun kemarin, ini yang diujikan adalah customer service. Jadi di sini benar-benar kemampuan kalian diuji, bagaimana cara melayani nasabah yang baik, begitu ya. Jadi ini keterampilan kalian, soft skillnya kalian itu, hard skillnya kalian juga diuji di sini. Nah, setelah kita mengetahui sekilas tentang jurusan kita, nah kita pasti penasaran nih, selama 3 tahun kita belajar di jurusan perbankan, mata pelajaran apa sih yang nanti kita dapatkan. Nah, kalau di jurusan itu kita ada yang namanya muatan umum ya, muatan umum seperti matematika dan sebagainya. Nah, ini yang akan saya bahas adalah mata pelajaran produktif di jurusan perbankan. Ada C1, C2, dan C3. Ini adalah mata pelajaran kejuruan. Yang pertama C1 itu biasa disebut dengan dasar bidang keahlian. Ada 4 matkul. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital, ada ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Untuk dasar program keahlian kita akan dapat matkul etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, dan juga perbankan dasar. Nah, untuk matkul C3 atau matkul kompetensi keahlian kita dapat 6 matkul, itu pengelolaan kas, layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro, akuntansi perbankan dan keuangan mikro, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi ini biasanya didapatkan di kelas 2 dan 3 ya untuk yang C3. Nah, setelah kita mengenal jurusan, sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara belajar efektif untuk kalian ya, untuk siswa baru. Ini ada beberapa cara. Nah, yang pertama adalah tanamkan motivasi yang kuat. Jadi seperti ini ya, kita belajar di tengah pandemi ini tentunya kita memiliki mood yang naik turun ya. Penting bagi kita untuk menanamkan motivasi yang kuat. Jadi kita harus terus memotivasi diri untuk rajin belajar untuk masa depan yang baik, karena setelah SMK kita banyak jalan yang harus ditempuh ya. Nah, selanjutnya jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya baik kepada guru atau teman yang lebih paham. Jadi biasanya kalau daring, terutama saat pembelajaran tidak tatap muka ya atau pembelajaran online, itu kita mau bertanya kepada Bapak Ibu guru itu sungkan. Jadi tidak apa-apa sebenarnya, karena ketika kita tidak paham dengan satu mata pelajaran, ketika kita akan melangkah ke bab berikutnya itu akan lebih sulit. Jadi usahakan tetap bertanya jika tidak paham, baik itu di Bapak Ibu guru atau di teman kalian yang lebih paham. Nah, yang penting lagi adalah carilah teman belajar. Jadi ketika kalian punya teman belajar, kalian bisa membentuk kelompok belajar kecil. Jadi belajar kalian itu akan lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Tentunya juga tidak bosan karena kalian punya banyak teman yang bisa mengubah mood belajar menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya belajarlah dari berbagai sumber yang menarik. Jadi, sebuah kesalahan ketika kalian hanya mengandalkan buku atau BKS yang diberikan oleh guru. Jadi, BKS atau buku paket dari sekolah itu bukan unsur utama untuk kalian belajar ya. Jadi, kalian bisa memperkaya ilmu kalian dengan belajar dari sumber yang membuat kalian tertarik, baik itu dari media cetak atau media elektronik. Misalkan nanti kalian bisa lihat di koran, bisa lihat di internet, di YouTube, atau di sumber belajar yang lain ya, di aplikasi-aplikasi pembelajaran juga boleh. Jadi di luar sana masih banyak ilmu yang bisa kalian ambil, jangan mengandalkan dari sekolah saja. Nah, selanjutnya nih yang penting, buat jadwal harian dan checklist tugas. Jadi ketika belajar daring biasanya jadwal kalian lebih padat ya, karena di rumah juga ada kegiatan, ditambah lagi di sekolah juga padat. Jadi
jangan paksakan diri untuk belajar ketika sudah lelah. Dan yang terpenting, buatlah daftar tugas sekolah. Jadi misalkan hari ini ada tugas akuntansi dasar, itu silahkan kalian tulis. Lalu nanti ada tugas apapun silahkan ditulis. Jadi nanti seperti ini, ketika kalian nanti menyelesaikan tugas itu silahkan dicoret. Jadi hal ini akan mampu memotivasi kalian untuk menyelesaikan pekerjaan dan untuk membantu mengingatkan kalian tugas apa saja yang belum dikerjakan. Nah, selanjutnya adalah olahraga kecil. Jadi olahraga kecil itu bisa dilakukan setiap hari selama 10-15 menit sebelum mengawali aktivitas. Jadi hal ini selain untuk menjaga kesehatan, ini juga bisa untuk meningkatkan mood belajar kalian gitu ya. Terutama ini sangat penting dilakukan di masa pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah cari tempat belajar yang nyaman. Jadi ibu juga tahu bahwa tempat belajar kalian yang paling nyaman adalah di kamar, apalagi di kasur sambil rebahan. Itu adalah tempat yang sangat nyaman. Tapi itu bukan solusi yang baik ya. Jadi ketika kalian sambil rebahan biasanya kalian akan mudah ngantuk, mudah tertidur, jadi ilmu yang diserap juga tidak banyak. Jadi sering ubahlah tempat ketika belajar. Jika kalian sering belajar di kamar, cobalah untuk sesekali belajar di luar ruangan. Ganti suasana belajar di indoor maupun di outdoor, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi adalah memberikan reward diri ini ya. Jadi memberikan reward itu seperti apa? Setelah kalian lelah bekerja seharian, setelah kalian menyelesaikan banyak tugas, target kalian sudah tercapai, silahkan kalian menyenangkan diri kalian sendiri. Hal itu sah-sah saja untuk dilakukan. Jadi misalkan bagi kalian yang cowok bisa nih main bola, main ngegame dulu nih, ngegame ini, ngegame itu boleh. Atau kalau cewek mau belanja ngabisin duit nggak apa-apa ya, itu adalah bentuk dari reward diri. Nah, selanjutnya, nah ini pertanyaan penting, mau kemana sih setelah lulus? Nah ini ada beberapa opsi yang bisa kalian ambil. Opsi pertama yaitu, nah ini kalian bisa memutuskan untuk bekerja. Nah sebenarnya bidang pekerjaan apa sih yang bisa dimasuki oleh jurusan perbankan? Yang pertama, kalian bisa memilih bidang pekerjaan sebagai credit analyst, bisa sebagai kasir, bisa sebagai admin, account officer, funding officer, customer service, maupun di bidang marketing. Lalu bagi kalian yang tidak ingin bekerja, kalian tidak mau ikut orang, kalian mau membuka usaha sendiri, boleh. Ini ada option kedua ya, berwirausaha. Jadi banyak sekali hal yang dibekali kalian untuk 3 tahun itu ya. Ada pengerjaan laporan keuangan, pengelolaan laporan keuangan yang kalian bisa manfaatkan untuk mengelola usaha kecil kalian gitu ya. Jadi kalian bisa mengelola keuangannya, bisa mengelola bisnisnya, bisa lancar mengerjakan pembukuannya seperti itu. Nah, bagi yang tidak ingin berwirausaha, kalian bisa meningkatkan kemampuan dengan mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, ini ada beberapa kursus atau pelatihan yang menjanjikan. Yang pertama, kalian bisa ikut public speaking, kalian bisa ikut web design, bisa ikut kelas marketing online, bisa ikut kursus bahasa asing, Microsoft Office, maupun kursus keuangan. Nah, ini penting juga bagi kalian untuk memilih option keempat ya. Apabila kalian ingin melanjutkan kuliah, kalian bisa memilih beberapa jurusan. Yang pertama bisa jurusan ilmu komunikasi, jurusan manajemen, jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, jurusan perbankan, maupun jurusan administrasi. Jadi administrasi itu luas ya, ada administrasi publik, ada administrasi negara, ada administrasi bisnis. Nah, sekarang kalian pasti penasaran nih, profil lulusan perbankan seperti apa sih? Padahal kan jurusan perbankan kita adalah jurusan yang termasuk baru ya. Jadi masih ada 2 lulusan. Nah, tapi lulusannya juga bagus kalau ini ibu ambil contoh untuk kakak kelas kalian yang sudah lulus dan melanjutkan kuliah. Jadi sebenarnya banyak yang bekerja, ada juga yang membuka usaha. Ini yang saya ambil contoh adalah yang kuliah. Nah, yang pertama ada Kak Andini. Kak Andini itu lulusan tahun 2020, kuliahnya di Universitas Trunojoyo, jurusannya ilmu hukum. Ada Kak Sylvia Bella di Universitas Trunojoyo juga, jurusan ekonomi syariah. Ada Kak Sinta Octavia di Universitas Trunojoyo, jurusannya juga ekonomi syariah. Jadi Universitas Trunojoyo itu di Madura ya. Nah, ini ada Kak Desi Dwi di Universitas Trunojoyo juga, jurusan ekonomi syariah.
ada Kak Iva Fitriatul di Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Ekonomi, ada Kak Dani Setiawan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya ada Kak Dini Ninip di STI Gri Dewantara ngambil jurusan manajemen. Ada juga Kak Cindy di Universitas Adibuana jurusan PGSD. Untuk yang baru lulusan tahun kemarin ya, ini ada Kak Alisa Aziza di UPN Veteran Jawa Timur jurusan administrasi bisnis. Nah sekarang who's next? Nah ini tugasnya kalian nih. Setelah ini kalian kalau sudah kelas 2, kelas 3 kalian mau melanjutkan nih. Siapa nih yang mau melanjutkan? Entah kalian kuliah, entah kalian mau bekerja atau membuka usaha sendiri. Tentukan jalan yang terbaik dan tentukan mulai dari sekarang dan usahakan yang terbaik gitu. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan mari tumbuh dan sukses bersama. Gitu ya. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti MPLS 2021. Semoga diberikan kelancaran dan sampai bertemu di pembelajaran. Dan kami mengucapkan selamat bergabung dan sukses selalu untuk kalian jurusan perbankan dan keuangan